Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Pagi hari ini kita mempersiapkan hati, kita datang ke rumah Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita mau serve in His presence, and kita datang dengan apa adanya kita datang membawa rindu kita, membawa pujian, penyembahan, mungkin membawa beban-beban kita. Tapi apapun itu kita mau menghampiri tata Tuhan, kita mau meletakkannya di kakinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami ada karena semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Bapa. Apa yang kami alami, apa yang sedang kami alami, dan ke depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan apa adanya kami. Thank you Jesus. Roh Kudus, Kau yang memenuhi tempat ini, Kau yang memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Ku
Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita katakan, salam kanan kiri, katakan Allah itu baik. Boleh bergeser, katakan Allah itu baik. Amin. Tuhan
Siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya hari ini bukan suatu hal yang kebetulan yang ada di sini, tapi Tuhan ingin menyatakan kasih dan kuasa di pagi hari ini. Amin.
ada minggu kelima. Selalu kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kami datang berdoa, berterima kasih, bersyukur. Tuhan menerbitkan pada kami satu hari yang baru. Kami percaya hari yang baru ada kekuatan yang baru. Hari yang baru ada berkat yang baru. Ada pengharapan yang baru dalam Engkau. Untuk selalu kami percaya di dalam Yesus selalu ada mujizat, ada pertolongan. Tuhan yang baik, kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Buka hati kami supaya hati ini menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Saat benih firman ditaburkan, sehingga kami percaya kami datang pulang tidak sama lagi. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Garap hidup kami supaya hidup kami sekian makin hari semakin serupa segambar dengan Engkau ya Yesus. Baharui karakter kami, karena itu jauh lebih penting daripada hanya mendapatkan sorga, yaitu karakter kami diubahkan. Olehnya Bapa, berfirman, berkata-katalah, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian di minggu yang indah pada hari ini untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan. Sudah udara yang sangat baik dan saya sangat yakin tidak ada yang terlalu dingin tentu hari ini, dan saya percaya kehangatan kasih Tuhan itu menyentuh menjamah semua kita. Jadi yang di luar, yuk sama-sama kita ikut ibadah, dengarkan firman, ambil tempat duduk yang baik supaya kita dengar firman dengan mantapnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata di dunia sekarang sedang terjadi demam. Dan demam itu lain daripada yang lain. Namanya adalah demam Piala Eropa. Kalau di Indonesia lihat cerita tentang bola, hampir semua warung pasti ada siarannya. Dan kita duduk sambil ngopi, tentu ada kuaci dan kacang di sana. Oh, bola itu pun kita seperti mau masuk ke dalam TV itu karena semangatnya kita. Sampai kita bilang, waduh, kok nggak gol? Wah, saat gol kita semua teriak, gol! Tetangga pun bangun, dipikir terjadi kerusuhan. Itulah kalau di Indonesia. Tapi apa yang sedang terjadi di Australia tentu berbeda, dan demam ini sangat-sangat melanda. Bahkan dikatakan di dalam cerita ini bahwa di WNI di Berlin ikut terserang demam Piala Eropa. Bayangkan Bapak Ibu, di Jerman karena tuan rumah warga negara Indonesia juga ikut sama-sama untuk menyaksikan bola ini, dan semalam 2-0 untuk Jerman. Luar biasa. Minta maaf yang Italia, semalam kalah Italia 2-0 juga. Siapa pendukung Belanda di sini? Siapa pendukung Inggris? Siapa pendukung Prancis? Wow, kita semua tentu ada banyak hal tentang pengalaman mengenai bola. Kok Pak Greg cerita bola? Yes, you know my name, Greg Muller, because I'm from Jerman bagian utara. Mantap. Bapak Ibu, rupanya CNN juga melaporkan demam Euro 2024, bendera kontestan dikibarkan warga Makassar. Bayangkan Bapak Ibu, begitu luar biasanya, bukan saja di luar negeri yang memang secara tidak kebetulan Jerman itu menjadi tuan rumah, tapi di Makassar bukan merah putih yang naik, tapi bendera-bendera setiap negara Eropa itu. Dan luar biasa, kita bisa benci dulu Belanda, tetapi ada sekitar 60% pendukung Belanda ada di Indonesia. Dan itu luar biasa. Kalau saya ditanya, Pak Greg pendukung mana? Tetap saya pendukung Inggris. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demam ini ada di mana-mana sekarang. Saya tidak tahu Bapak Ibu pegang siapa, yang jelas harus pegang istri dan pegang suami, itu yang pasti. Nah, berbeda dengan di Australia, bola soccer itu tidak terlalu begitu hebat begitu. Selain kita sibuk, tapi justru di musim dingin ini terjadi demam yang begitu luar biasa, dan ini saya sebut memang sakit demam, bukan demam yang demam bola tadi. Dan luar biasanya pengaruhnya sampai-sampai kita meriang. Oleh karena kadang kita tidak tahan dengan dinginnya situasi, apalagi diprediksi minggu ke depan hujan akan semakin lebat dan akan turun.
Saya pastikan Bapak Ibu semua kita dalam keadaan baik. Jikapun ada WhatsApp datang kepada saya, Pak Greg tolong doakan karena saya sedang sakit demam, Pak Greg saya sedang flu, dan memang beberapa teman juga hampir mengalami sakit kepala, vertigo, dan selalu dikatakan kalau Anda sedang sakit kepala, tolong jangan driving karena itu sangat mengakibatkan hal yang buruk. Alkitab kita juga Bapak Ibu cerita tentang ada seorang ibu yang sedang sakit demam. Di dalam bacaan ini dikatakan sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Ternyata Alkitab kita itu punya cerita tentang orang yang sedang mengalami sakit demam. Dan kalaupun itu seorang ibu mertua, tetapi ibu mertua itu adalah ahli keluarga, di mana kita berharap semua keluarga kita sedapat mungkin jangan sakit, karena kalau sakit satu orang pun itu akan mempengaruhi keadaan rumah tangga itu. Kita tentu sangat mengerti ada istilah ini, sehat itu mahal. Karena apa? Kita berusaha sedapat mungkin supaya kita sehat. Jangan sakit. Walaupun sakit itu natural, sakit itu normal, sakit itu biasa, tetapi kita berkata, saya tidak mau sakit karena sehat itu sangat mahal. Orang sakit gak bisa bekerja, orang sakit terhalang pergi ibadah, orang sakit dia berkata, aduh minta maaf, saya gak bisa mengunjungi Anda, takut terserang flu saya kepada kamu, sehingga aku harus mengurung diri dalam rumah. Dan orang yang sakit itu tentunya harus mengerti bahwa ternyata sehat itu mahal. Ada sebuah ungkapan bilang begini, orang sehat punya 1000 keinginan, tapi orang sakit hanya punya satu keinginan, yaitu sembuh. Makanya teman-teman yang akan pergi ke bagian Asia, pergi Jepang, Korea, mereka sangat meyakini sehat itu sangat mahal. Apalah arti uang yang banyak, apalah arti keinginan untuk pergi menaik kapal pesiar atau naik krus, tapi badan dalam keadaan sakit, sehingga dia berusaha sedapat mungkin aku harus sehat supaya aku dapat mendapat pemandangan, melihat keadaan di luar sana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, harapan seorang yang sakit adalah cuma satu, ingin sembuh. Ingin saya mau katakan pada Bapak Ibu, sederhana saja, gaya hidup penting, namun cara hidup jauh lebih penting. Mari kita jaga kesehatan kita, karena kesehatan itu memang betul mahal adanya. Sampai dikatakan dalam ungkapan ini, apa itu? Gaya hidup penting, namun cara hidup jauh lebih penting. Kita harus jaga kesehatan kita, katakan amin. Salah satu yang harus kita jaga adalah ini, kita harus less stress. Kita harus mengurangkan stres dalam hidup, karena streslah yang mengakibatkan banyak penyakit. Olehnya baik Bapak Ibu, di dalam khotbah yang baik ini selalu diingatkan kita, dengar baik, kurangi stres. Bahkan kalau ikut lagunya si Arya Grande, dia bilang kita harus mengurangi less problem. Sedang bicara apa? Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Udahlah, gak usah terlalu kepo. Udahlah, gak usah terlalu repot. Udahlah, belajar untuk kita less stress. Karena rupa-rupanya 90% asal penyakit manusia berasal dari pikiran. Kalau pikiranmu baik, pikiranmu positif, pikiranmu optimis, pikiranmu semangat, dengar, tubuhmu pun pasti akan semangat. Dari sejak dulu kita belajar mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, di dalam pikiran yang sehat, maka tentunya kita akan mengalami kesehatan yang terpengaruh ke semua struktur hidup kita. Olehnya baik Bapak Ibu, mari kita belajar masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil ditiadakan. Karena itulah yang membuat kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih sukacita. Stres kita pun berkurang, katakan amin. Siapa yang tidak ada masalah? Semua ada masalah. Keluarga mana yang tidak ada pergumulan? Semua ada pergumulan. Tapi saya belajar untuk bilang begini, saya harus mengurangkan masalah hidup saya. Semalam anak saya bilang begini, Dedi, mari kita pergi untuk makan malatang, kata dia. Saya pikir-pikir, apa ini cerita malatang lagi? Saya sedang siapkan khotbah. Biasanya Sabtu saya tidak mau diganggu, karena saya harus bergumul, berdoa, menyiapkan khotbah.
dan selalunya saya akan tolak untuk urusan yang demikian. Tapi tiba-tiba memang saya sudah dapat lainnya khotbah saya dan tinggal menuangkannya dalam PowerPoint. Tapi saya mengerti pelayanan yang terbaik bukan di gereja, pelayanan yang terbaik bukan di mimbar, pelayanan terbaik adalah di dalam keluarga. Ketika anak saya bilang, pergi malatang ini, saya candain dia ajak mama lah, kata saya bilang, ajak mami lah. Ternyata maminya diajak, maminya bilang, saya udah masak, sekarang saya udah masak, kalian mau pergi makan di luar lagi. Saya tahu usaha istri saya memasak satu pergumulan yang besar, karena sebenarnya waktu saya menikah dengan dia bukan karena masakannya yang menggoda saya, tetapi yang menggoda saya adalah hatinya. I love you. Yang pintar masak itu mertua saya, istri saya kurang pintar masak. Tetapi ketika mertua saya datang mengunjungi kami di sini, dia bilang begini, waduh, anak saya punya masakan sudah enak sekarang, kata dia. Saya mama nggak perlu masak lagi, biar yang Yuli aja yang masak, katanya. Saya angkat-angkat bahu dan bilang, siapa dulu dong suaminya? Jadi istri saya sudah berusaha semalam memasak. Masak ini, masak ini, masak ini. Dipikirnya semua keluarga akan makan makanan itu. Ternyata tiba-tiba anak saya bilang, kita pergi malatang Dedi, kata dia. Saya pegang tangan istri, saya bilang, udahlah kita pergi aja. Dia tahu saya jadi tampilannya gak bisa diganggu, tapi sekian waktu dalam 1 minggu ini saya gak bisa keluar dengan mereka. Kami pergilah jalan-jalan dan menikmati makanan itu. Dan saya mau katakan sederhana pada Bapak Ibu, dengan keluarga itu sesuatu yang sangat baik. Saya selalu belajar itu. Utamakan nomor 1 Tuhan, nomor 2, nomor 1 siapa? Tuhan. Nomor 2 keluarga. Nomor 3 pekerjaan. Jangan karena pekerjaan keluarga kau tinggalkan. Jangan karena pekerjaan keluarga kau lupakan. Jangan karena pelayanan keluarga kau lupakan. Karena apa? Keluarga sangat penting. Dan saya jalan sama-sama anak dan saya pikir ini sesuatu quality time yang sangat baik yang harus saya nikmati. Belajar less stress. Semalam kami cerita-cerita, tiba-tiba istri buka cerita. Dia bilang, saya manting kamu mau menikah. Dan kalau boleh menikah sama orang kaya, kata. Saya senyum sejenak. Mereka berdebat bertiga, harus kaya. Katanya, saya berdiam sejenak. Saya pikir, bapaknya, waktu istri saya menikah dengan saya memang dilihat saya kaya kali. Tahu-tahu bukan kaya uang, kaya orang. Dan kita ngobrol itu, ketawa kiri kanan. Saya sedang mengerti satu hal. Jangan terlalu stres hidup ini. Kalau bisa tertawa, tertawalah. Kalau kita bisa bergembira, gembiralah. Jangan terlalu pikirin mulut orang. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan terlalu pikirin mulut orang. Tuhan hanya suruh kita jaga hati, bukan jaga mulut orang. Sebab ketika kau jaga mulut orang, kau terbatas bro. Dia ngomong memang betul lo jelek, dia ngomong memang lo sampah, dia memang ngomong lo rabis, dia ngomong memang lo S dan UF. Tapi dengar, yang ngomong itu sudah lupa yang diomongkan. Dia udah ngorok tidur, kau kepikiran terus. Buset itu gua teman, dia masa ngomongnya begini, dia udah ngorok tidur, kau masih pikiran apa yang diucapkan. Bro, mulai belajar less stress. Benar doa Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang dikatakannya. Jangan kau pikir suamimu ingat apa yang dikatakannya. Mungkin dia emosi, tapi dia sudah lupa apa yang dikatakannya. Dengar, maafkan dia. Untuk siapa? Bukan untuk suamimu, tapi supaya kau sembuh. Maafkan dia temanmu itu yang jelekin kamu, menggunting dalam lipatan, ngomong di belakang. Maafkan dia. Untuk apa? Bukan selesai masalah, tetapi untuk menyembuhkan hatimu. Supaya hati ini jauh dari pahit, hati jauh dari sakit, hati jauh dari stres. Sekali lagi, sehat itu mahal. Tidak salah kalau Alkitab bilang, jangan khawatir tentang hidup.
Terlalu banyak kita khawatir. Padahal hidup kita masih cuma tinggal di situ. Duduk gak ngapa-ngapain. Dan kekhawatiran kita udah sampai ke jalur Gaza. Israel yang berperang dengan Hamas, kita pun ikut perang di kamar sendiri. Ngapain pikirin Ukraina dan Rusia? Sampai kita pikirin siapa nanti Presiden Amerika. Apakah Joe Biden atau si Donald Trump itu? Buset, lu jauh amat pikirannya. Lu pikirin di maskot. Bayar kontrakan, rent. Alkitab hanya katakan, jangan khawatir tentang hidup. Karena kekhawatiran itulah yang mengikis iman. Gak salah Anda datang ke gereja. Setan pun bilang, lo rajin ke gereja gak apa-apa, tapi lo jangan sampai berhenti khawatir. Kita khawatir cucu kita khawatir menantu kita khawatir rumah kita, semua kita khawatirkan. Akhirnya kita overthinking, mati di tempat. Ayat ini sangat baik. Jangan khawatir tentang hidup. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, tidak ada satupun ekor itu jatuh karena kelaparan. Apakah Tuhan bisa kau katakan Tuhan gak sanggup menjaga aku? Tuhan terlalu sanggup memelihara kita. Dan burung itu harus pergi keluar dari sarangnya mencari makanan. Kita pun harus keluar di pagi hari. Ambil sapu, ambil cangkul, apapun itu pergi keluar untuk kita kerja. Dan saya percaya orang rajin bekerja tidak pernah akan kemiskinan ataupun kelaparan. Karena Tuhan pasti akan memberkati orang yang rajin. Amin. Yang kedua saya belajar begini. Jadi akhirnya saudara-saudara yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi hal-hal yang baik itu kau pikirkan. Hal-hal yang indah itu kau pikirkan. Kesalahan orang jangan simpan di hati, omongan jahat orang jangan simpan di hati. Pikirkan yang sedap didengar. Dan ini ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 7, 8. Tahukah di budaya Tionghoa, lucky number itu nomor 8? Dan 8 itu artinya sukses dan kaya diberkati. Mau kita sukses dan diberkati, ditentukan cara kita berpikir. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kau pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan kebajikan, hal-hal baik, yang baik akan datang dalam hidup kita. Jadi tiap hari belajar di ayat ini. Saya tidak mau overthinking. Saya tidak mau khawatir. Saya tidak mau takut. Yang kupikirkan adalah bahwa kalau aku hidup hari ini, semua karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Pagi-pagi bangun bernafas, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Membuktikan masih ada kesempatan untuk aku memperbaharui diri. Dan saya percaya hari ini hari berkat Tuhan buat kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Bilang dengan sebelah, lo jangan banyak khawatir, bilang dengan dia. Soalnya saya lihat kamu khawatir mulu. Ya, yang bilang dengan Anda, lo jangan banyak khawatir, bilang dengan dia. Lo juga jangan stres, bilang sama dia. Kebanyakan stres sih. Ya. Yang menariknya di poin ini Bapak Ibu, dikatakan begini kepada kita. Bisa baca sama-sama. Mereka segera 1, 2, 3. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Gak nunggu lama, segera. Di ayat lain referensinya dibilang begini. Mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Dan ternyata hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Yesus pergi menjumpai perempuan itu. Yesus pergi memegang tangannya. Yesus pergi berdoa buat dia. Dan Yesus melenyapkan penyakitnya. Dan wanita itu menjadi sembuh.
Cerita ini mungkin biasa Bapak Ibu dengar, tetapi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan buat ini yang akan saya percaya menjadi kekuatan buat kita di hari yang indah ini. Yang pertama adalah ada banyak orang tidak datang pada Yesus namun berharap sembuh dan diberkati. Ada banyak orang tidak datang pada Yesus namun berharap sembuh dan diberkati. Kita di negara barat itu sudah banyak orang ateis dan skeptis. Buku-buku yang mereka baca adalah seputar tema-tema ini. Mereka bilang, kalau Tuhan itu ada, kenapa terjadi perang? Lalu kemudian mereka berkata, di mana Tuhan saat semua sedang menderita? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada orang miskin? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu maha baik, mengapa ada orang susah? Bahkan mereka bersoal jawab, what good is God? Di mana kebaikan Tuhan? Apa yang baik dalam Tuhan? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada virus? Ini pemikiran-pemikiran orang ateis dan skeptis. Dan terakhir dia bilang begini, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka? Seharusnya kalau Tuhan baik, cukup Taman Eden, cukup Firdaus, cukup sorga, tidak perlu neraka. Mengapa Tuhan buat neraka? Termasuk di Australia kita menghadapi orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, yang bertanya di mana Tuhan itu ada. Kok banyak kelompok kaum LGBT? Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan? Kalau Tuhan itu ada, mengapa harus ada neraka? Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Apalagi itu satu dialog apologetik dan teologia yang bagaimana kita menjelaskan dan bisa jadi orang jadi emosi. Tapi saya sangat diberkati dengan tukang pangkas ini. Di mana tukang pangkas ini bertanya, bro, kamu mau terima Tuhan Yesus tidak? Kepada yang mau dipangkas. Tuhan baik loh. Dia sangat baik dalam hidup kita. Dia bilang, hai tukang pangkas, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada neraka? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan dan kesusahan? Mengapa harus ada air mata? Dan mengapa harus ada badai hidup serta virus COVID-19? Itu tukang pangkas itu dia bilang, maaf Pak, saya tukang pangkas, tapi waktu Bapak datang ke sini, di luar sana ada backpacker yang rambutnya gimbal, yang rambutnya tidak terurus, yang rambutnya rusak dan rambutnya tidak terawat. Tahukah Bapak kenapa rambutnya gimbal? Saya tukang pangkas profesional, sangat profesional. Apalagi ada logonya, logo yang ini. Tahu dari mana asal usul logo ini? Kenapa semua barbershop ada logo ini? Anda pergi ke Sarihil, Anda jumpa logo ini. Pergi East Garden, ketemu logo ini. Anda pergi Kingswood pun jumpa logo ini. Dan setiap logo tukang pangkas adalah logo yang ada merah, ada biru, dan ada putih. Pertanyaannya, W itu hotel apa? Itu minggu lalu. Ingat ya? Kenapa ini? Rupanya di zaman India, zaman Inggris, British. Itu barbershop itu multifungsi. Di sana juga tempat untuk cek darah. Di sana juga tempat untuk orang diobati. Bukan sama cuma urusan rambut. Dan warna merah ini menandakan darah. Putih itu menandakan adalah hati manusia. Dan biru itu menandakan ada pembuluh darah. Sehingga setiap kali logo itu ada, di Eropa lebih cenderung warnanya merah dan putih. Tapi di bagian Amerika ada 3 warna, biru, putih, dan merah. Yang jelas nggak ada makna rohaninya di dalam itu. Gak usah terlalu pusing itu. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu, bahwa orang ini berkata, orang itu gimbal, kata si yang dipangkas ini.
Karena dia tidak datang ke tukang pangkas. Kalau dia datang ke sini seperti saya datang, pasti rambutnya akan dibersihkan, dirapikan, dan jauh lebih enak kelihatannya. Si tukang pangkas berkata, betul, itulah hidup. Bukan Tuhan tidak baik, tapi kamu tidak mau datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak mau engkau mengalami hidup yang baik dan makmur sukses. Tapi ada banyak orang tidak mau datang ketemu Tuhan, tidak mau jumpa Tuhan, tidak mau menyembah Dia, tidak mau mengikuti Dia, tidak mau mengiring Dia. Kalau Anda pun tidak datang pada saya tidak akan mungkin untuk bisa rapikan rambut Anda. Tapi karena Anda datang, Anda taruh uang sekian di situ, saya akan membuat rambut Anda dengan baik, dan Anda pulang jauh lebih segar, jauh lebih rapi, karena Anda sudah diselesaikan, dirapikan di barber shop ini. Bapak Ibu, anak muda ini betul dia datang pada Tuhan. Tapi yang dimaksudkan datang pada Tuhan bukan cuma I'm here, saya di sini. Tapi apakah engkau mau ikut perintahnya? Sebab Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, datanglah kemari, ikutlah aku. Tapi seorang muda itu pulang, dia bilang tidak, sebab hartanya, kata Alkitab, sangat banyak. Kita kagum dengan anak muda ini, datang kepada Yesus, tapi bukan cuma datang, ikut apa yang Tuhan katakan. Tuhan menjanjikan bukan hanya hidup hari ini, tapi hidup kekal Tuhan sediakan. Ayat ini bilang begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sukar sekali. Apa yang salah dengan kekayaan? Bukan uangnya, tapi seringkali kekayaan menarik diri kita kepadanya, dan bukan lagi Tuhan yang utama dalam hidup. Saya lebih suka menggunakan kata diberkati daripada kaya. Karena orang kaya, masih banyak orang lebih kaya, tapi orang yang diberkati, itu bahasa Alkitab. Semua kita diberkati Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Sehat itu lebih daripada harta, katakan amin. Pertemanan komunitas itu jauh lebih daripada harta, katakan amin. Kesempatan bisa melayani Tuhan, bisa berkhotbah, itu lebih daripada harta, katakan amin. Jadi saya mau katakan semua kita orang yang diberkati Tuhan. Dan hanya ada dua kata kita pengkhotbah dalam hidup ini, yaitu ayat ini bilang begini, ada orang memiliki banyak, semua dimiliki, tapi kitab Amsal berkata, namun ada satu penderitaan yang pahit di dunia dialami manusia. Apa itu? Dia tidak bisa menikmati apa yang dimiliki. Dia tidak bisa menikmati apa yang dimiliki. Kemarin saya berjumpa dengan keluarga yang datang dari Surabaya, datang ke sini. Mereka diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi dia bukan cerita tentang kisah ada orang yang sangat kaya di Surabaya. Tahu kekayaannya bagaimana? Dia bilang, waduh, udah gak kehitung 7 turunan. Kekayaannya dari mana kok bisa sampai 7 turunan gak bisa dihitung? Oh, dia itu paling pintar main judi. Maksudnya bagaimana pintar main judi? Setiap kali dia main judi, kalau dilihat kayaknya nggak hoki, dia tinggalin. Tapi pernah dia main dan main sampai dapat 7 miliar rupiah. Dan setiap kali dia pergi ke negara dia main, selalu ada escort polisi mengiringi dia. Dan kemudian selalu dia wajahnya biasa aja, tapi kayaknya tangannya tangan hoki. Setiap kali main di kasino selalu menang dan menang dan menang. Dan hebatnya uangnya ini dia tidak buat foya-foya, tapi dia bangun pabrik, dia bangun ini, dia kasih anak-anaknya. Tapi sayang katanya, hartanya bertambah, istrinya 5.
Saya diam sejenak. Wah, istrinya 5. Terus gimana itu? Dia cerita lagi. Pak, tahu nggak, kata dia, suatu ketika dia pernah bilang begini, saya mau menang dan menang dan menang, saya mau kaya. Umurnya belum 70 tahun. Diajak ke gereja tidak mau. Diajak bertobat dia tidak mau. Dia bilang kalau saya ke gereja nanti saya gak ada hoki lagi. Pasang ini pasang itu gak dapat lagi. Lebih baik saya pasang ini, saya kaya dan saya kaya, yang penting saya tolong orang. Suatu ketika dia main di Hong Kong katanya. Ketika dia main, dia menang sampai dapat 14 miliar rupiah. Tahu apa yang terjadi? Jarang-jarang dia menang sebesar itu. Tapi baru dipegang uang itu, ternyata jantungnya tidak tahan menerima itu. Mati. Mati dalam keadaan menang. Saya bilang, Om, itu cerita betul ya, saya bilang, atau cerita bohong-bohongan? Betul, saya kenal orang. Tragis sekali. Bukan mati saat kalah, tapi mati justru saat menang. Saya teringat kisah kitab Pengkhotbah ini. Ada orang punya harta, tapi tidak diberi karunia untuk menikmati. Mungkin harta kita nggak banyak, tapi masih kita bisa tidur di gubuk reog di mana kita tinggal dan menikmatinya. Dengar, itu berkat Tuhan. Kita nggak banyak harta, tapi masih bisa kita makan ini, makan itu, makan ini, makan ini. Kita masih share dengan orang lain. Itu satu karunia menikmati. Daripada kau punya semua hal, tapi ini nggak boleh kau makan, ini nggak boleh kau makan, ini nggak boleh kau makan, ini nggak boleh makan. Yang cuma boleh cuma air putih. Yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, cuma air putih. Bisa Bapak Ibu bayangkan sakitnya hidup demikian, uang banyak, tapi tidak ada karunia menikmati. Hari ini sederhana saja Bapak ini. Biar minta kepada Tuhan, Tuhan, bukan cuma kita punya harta, tapi biar kita memiliki karunia menikmati apa harta yang Tuhan titipkan di hidup kita. Amin. Amin. Masih bisa duduk di depan restoran mie kocok Bandung menikmati bakminya, makan di Kingsford dengan menikmati semua yang ada. Kita tertawa, masih bisa. Dengar, itu berkat Tuhan. Sebab ada banyak orang punya semua hal, tapi tidak bisa menikmatinya. Poin saya hari ini, ada banyak orang datang, tidak datang pada Yesus, tapi berharap untuk disembuhkan, diberkati. Dan itu tidak mungkin. Sebab orang datang pada Tuhan Yesus, disitulah berkat, disitu kita ditolong, kita dipulihkan. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, ada banyak orang datang pada Yesus sebagai pilihan yang kesekian. Ayat ini bilang begini, sangat menyentuh saya, bahwa mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ada kata segera di sana. Hendak menjelaskan apa Pak Pendeta? Hendak menjelaskan cepat-cepat mengambil keputusan, tidak menunda. Saya sangat meyakini bahwa langkah ini satu langkah yang bijak. Untuk kita mengimani Matius 6:33, cari dahulu kerajaan sorga, cari dahulu Tuhan. Put God first before anything. Di situ rahasia berkatnya. Dia gak menunda-nunda. Cari Tuhan, cepat cari Tuhan, cepat cari Yesus. Di mana dia? Ibu mertua itu disegerakan berjumpa dengan Yesus. Dengar, nasibnya berubah. Saya sangat mengerti apa tindakan Bartimeus ini. Yang dia berteriak, Yesus anak Daud, belas kasihan aku, mercy on me, belas kasihan akan aku.
Murid-murid melarangnya. Diam, kamu bikin ribut. Kamu mengganggu, tahu nggak? Tapi tiba-tiba Yesus berkata, panggil orang itu. Murid-murid pun berkata, tahu nggak? Kamu dipanggil oleh Yesus. Cepat, hati-hati. Jangan-jangan kamu nggak ada diapa-apain, tapi kamu ribut sih. Mungkin kamu bisa dimarahin. Mungkin terjadi dialog demikian. Tapi apa yang dibuat Bartimeus? Ayat ini bilang begini. Baca bersama 1, 2, 3. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah bagi seorang yang cacat penglihatan penting di zaman itu. Karena itu adalah cara untuk dia meminta belas kasihan. Supaya dengan demikian dia dapat menyambung hidupnya. Tapi dia tinggalkan itu. Dia datang cari Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia. Saya sangat setuju apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini. Khotbah minggu lalu. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat Alkitab bilang, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu, ada hal yang bisa kita tunda. Tapi ada hal yang harus kita segera ambil keputusan. Minimal ada 3 yang harus kita ambil cepat-cepat keputusan. Yang pertama, kita tidak boleh menunda. Kita harus terima Tuhan Yesus. Hari ini, jangan keraskan hatimu. Dengar, benar ada banyak jalan menuju ke Roma. Tapi hanya ada satu jalan kepada sorga. Yesus Kristus Tuhan kita, katakan amin. Katakan amin. Anda tidak boleh menunda itu. Karena apa? Ada banyak orang keluar dari gereja. Tiba-tiba mau nyebrang. Mobil melindasnya dan kemudian tertabrak dan mati. Kalau kita mati tanpa Yesus, dengar, hanya ada neraka bagi setiap kita yang menolak Yesus. Hari ini, jika engkau mendengar firman yang belum hatimu dibukakannya, hari ini saya berdoa, terima Yesus untuk engkau bilang, Yesus, engkau Tuhan, juru selamat dalam hidup saya. Sehingga saya yakin, sorga terbuka buat kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Yang kedua, pertobatan itu sesuatu yang tidak boleh ditunda. Kalau hari ini firman menegur hidupmu dan disuruhnya engkau bertobat, sederhana saja, bilang Tuhan, aku mau bertobat. Sebab ada banyak orang menunda pertobatan dan berkata, apa sih itu pendeta ngurusin hidup gua? Apa sih itu pendeta ngurusin dosa gua? Apa sih itu pendeta ngurusin aja firman, ngurusin aja Alkitab, jangan tegur-tegur dosa saya. Dengar, ada banyak orang mati belum bertobat. Yang main dukun bertobat, yang main judi bertobat, yang hidup dalam dosa bertobat. Karena apa? Orang tidak akan bisa sampai dalam hidup yang kekal kalau masih hidup orang di dalam selimut dan lumpur dosa kebinasaan. 2 ini tidak boleh kita tunda. Yang ketiga, yang tidak kita boleh tunda adalah berbuat baik tolong orang. Alkitab bilang begini, kalau engkau ada sesuatu yang bisa kau tolong orang, jangan menunda kesempatan itu. Tolong dan bantu. Kalau kita ada diberi kemampuan menolong orang, kita harus bantu orang lain. Dan saya percaya kebaikan orang beriman itu akan jadi berkat buat orang itu, menyelamatkan dan menolong orang itu. Dan saya yakin kebaikan itu akan memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah ditolong Tuhan, kita pun akan menolong orang lain. Saya katakan amin. Lain cerita kalau kita nggak sanggup. Dia bilang, Pak, saya mau belikan aku sebuah mobil mewah. Bro, gua aja nggak ada mobil mewah. Gak mungkin gua kasih sesuatu yang gak punya, gua punya. Tapi Anda bilang begini, Pak, aku lapar, berikan aku makan. Saya bisa berikan Anda makan. Dan saya masih ada 2 bentuk makanan lunch yang bisa saya berikan kepada kamu. Bapak Ibu, sekali lagi, jangan menunda. Karena Alkitab katakan, Tuhan hanya memberikan kita hari ini. Hari besok bukan milik kita. Katakan amin. Katakan amin. Hari besok bukan milik kita. Tuhan hanya beri hari ini. Murid-murid segera meninggalkan jalan. Yang terakhir, ada banyak orang datang pada Yesus, disembuhkan, diberkati, namun tidak mau melayani Tuhan.
Bapak Ibu, penting saya mau sampaikan ini. Tidak susah Tuhan mau tolong kita. Tapi setelah Tuhan tolong kita, apa yang kau buat? Tidak susah Tuhan mau sembuhkan kita. Tapi setelah engkau disembuhkan Tuhan, apa yang kamu buat? Tidak susah Tuhan mau jawab doamu Bapak Ibu. Tapi setelah Tuhan jawab doamu, apa yang kamu buat? Wanita ini menarik. Dia disembuhkan dan dia melayani. Dan itu sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Cara kita membalas kebaikan Tuhan memang sangat tidak terbalas. Setuju dengan saya? Kalau kebaikan Tuhan itu sangat tidak terbalas, tapi salah satu caranya adalah kita belajar melayani Tuhan. Tuhan, dulu aku mau mati, tapi Tuhan sembuhkan. Aku mau melayani Tuhan. Aku berutang nyawa dengan Tuhan. Gereja yang besar Tiberias itu sampai begitu hebatnya, kalau bisa bikin Natal di GBK itu, wah, luar biasa. Nama pendetanya Yesaya Bariaji. Dia seorang farmasi, seorang hanya tahu obat-obat medis. Tapi bagaimana dia bisa melayani Tuhan? Karena dia pernah hampir mati. Sudah tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Sampai akhirnya dia bilang, total hidup saya memang karena anugerah Tuhan dan dipersembahkan untuk Tuhan. Pendeta Gilbert Romoindo pun demikian, punya kesaksian yang hampir sama, hampir mati juga, gak ada harapan, bahkan dianggap pemikirannya bahkan educated, untuk dalam gaya belajarnya sangat kurang. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan, akhirnya dia dipakai Tuhan dan kemudian melayani Tuhan. Hampir semua sama dengan hidup kita. Kalau bukan Tuhan tolong kita, kita tidak ada hari ini. Setuju dengan saya? Katakan amin. Katakan amin. Kalau bukan Tuhan yang tolong kita, saya masih tetap diberkati dengan kesaksian Hardeka. Kalau bukan Tuhan yang tolong hidup dia, bayangkan udah overstay. Di Australia overstay, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Overstay, itu cerita beliau. Bahkan sudah ada red notice di screen daripada government. Ini orang perlu dipikirkan 2 kali kalau dia mau datang ke Australia. Dan dia berusaha dengan cara dia. Ini kesaksian beliau dengan kita. Kita dengar sama-sama itu. Tapi akhirnya harus cara Tuhan. Dan kalau sudah sampai di sini, selesaikan masalah, tinggal. Ternyata harus berhadapan dengan red notice, red sign yang ada di komputer itu. Mau ngurus SIM, dia bilang, kayaknya ada rekod kamu dulu di Queensland. Di Queensland. Wow. Lalu kemudian dia pucat, gak tahu mau bikin apa. Siapa yang bisa menghapus dosa itu? Siapa yang bisa menghapus dosa itu di komputer? Tidak ada yang bisa. Tapi entah kenapa supervisornya atau manajer duty dia lewat di situ. Lalu kemudian dia bilang, ada apa itu? Kenapa orang itu? Apa yang sedang dibuat? Dia sedang ngurus SIM, tapi SIM-nya ada masalah karena ada di sini rekodnya bahwa pernah tinggal di sini, tapi pernah overstay. Tidak akan mungkin bisa dapat itu SIM keluar. Tapi dia bilang, ya udah hapus saja. Si stafnya bilang, kamu tanggung jawab ya. Di depan mata dia, kamu tanggung jawab ya. Dia bilang, saya tanggung jawab. Dan itu file itu bisa dihapus. Akhirnya putih bersih dan dia dapat SIM. Wow, itu amazing, luar biasa. Minggu yang lalu apa doanya? Apa? Apa kita harus suruh dia ngomong lagi? Apa doanya Pak Jimmy tahu ini? Pura-pura dia. In the name of in the name Yesus. Yesus, in the name Yesus. Itu doanya. Jadi kalau mau dapat mujizat, doa seperti itu. 2 bahasa itu.
Sama dengan kesaksian Pak Sone minggu yang lalu. Selama di Australia dia Indonesia sudah kurang. Tapi bahasa Inggrisnya pun gak jadi-jadi. Jadi-jadian. Indonesia mulai kurang, tetapi Inggris pun gak jadi-jadi. Sebab setiap kali ketemu bule bisa gemetaran. Kalau saya ditanya, kenapa? Sakit ya? No. My body is not delicious. Oh, what do you say? My body is not delicious. What means? Means is Apa itu? What is that? My body is not delicious. Apa itu? Badan saya kurang enak. Itu kesaksiannya Pak Hardeka minggu lalu. Yang saya percaya begini Bapak Ibu, di hidup ini, kalau ingin mau disembuhkan gak susah. Tapi setelah engkau disembuhkan, apa kamu buat? Sekali lagi, thank you untuk semua jemaat yang hadir di sini. Orang-orang yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Gereja ini setupnya luar biasa, beratnya. Tapi ada orang-orang yang begitu hebat, bisa menolong, membantu, dan akhirnya bisa jalan. Karena kita ngerti Tuhan udah berbuat baik dalam hidup kita. Masa kita jual-jual mahal sama Yesus? Betul Bapak Ibu? Masa kita jual-jual mahal? Gak mau, inilah, no. Sudah terlalu banyak Tuhan tolong kita. Kalau sudah Tuhan tolong kita, masa kita gak mau melayani? Ada orang melayani dengan tangannya, ada orang melayani dengan uangnya, ada orang melayani dengan suaranya, ada orang dapat melayani dengan pemikirannya. Dan semua kita harus melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ada banyak ibu-ibu bilang, Pak Pendeta mau ke Indonesia ya, saya bisa titip untuk panti asuhan. Saya harus dapat uang itu. Saya titip, saya kasih ke panti asuhan. Karena dia mau melayani dengan uangnya. Pak Pendeta ke Malaysia ya, iya ada panti asuhan di sana. Saya mau sumbang Pak Pendeta. Karena saya tahu saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa khotbah, tapi saya bisa uang saya melayani Tuhan. Wow. Ibu mertua Petrus sembuh, mujizat luar biasa. Cerita tentang 5 roti 2 ekor ikan, jangan pernah lupa. 3 pertanyaan ini harus dijawab. Yang pertama adalah, berapa orang yang makan? 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Pertanyaan yang kedua, roti ini roti siapa? Roti anak kecil yang belajar memberi. Gak seberapa, kecil. 5 roti 2 ekor ikan. Tapi yang 5 roti 2 ekor ikan makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dia gak ngerti dalam hal itu, bahwa melayani gak harus hebat dulu. Melayani harus dari yang kecil-kecil. Karena kalau melayani dari yang hebat dulu, takutnya sombong. Pertanyaan yang berikutnya adalah, saat kapan roti itu bertambah, berlipat kali ganda, bermultiplikasi, melipat? Saat kapan? Saat dibagikan. Setelah dihitung 5.000 Tuhan Yesus, berapa sisa? 12 bakul Tuhan Yesus. 5.000 itu siapa aja? Belum termasuk yang lain. Semua berkata luar biasa. Tapi prosesnya mengerti saya. Rupanya melayani itu gak perlu tunggu hebat dulu. Melayani itu gak perlu tunggu kuat dulu. Melayani itu gak perlu kau menjadi orang yang kaya dulu baru belajar memberi. Dengar, kalau itu kau tunggu sampai kapan? Justru kita melayani saat kadang kita lemah, kita kuatkan orang lain. Hal yang sama balik kepada diri kita, kita pun dikuatkan. Amin. Saat kita doakan orang lain, hal yang sama kita punya pergumulan, tapi kita dikuatkan. Karena apa? Kita tahu hukum melayani. Kita melayani dan kita melayani bukan karena kuat, karena hebat, tapi anugerah Tuhan. Dan kita melayani, menguatkan orang lain, kita pun hal yang sama dikuatkan. Bapak Ibu, di pelayanan ini
terbuka buat setiap talenta kita. Terus giat melayani. Ada gereja tertentu menutup kesempatan, tapi di gereja ini apa yang bisa Anda buat? Memasakkah? Silahkan. Sapukah? Silahkan. Atur kursikah? Silahkan. Yang jelas kita kerjakan itu karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik di hidup kita. Amin. Yesus datang, berikanlah senyuman, maka sekitarmu akan tersenyum. Hebatnya, powerful senyuman itu di situ. Dan senyuman itu tanda kecil dari sukacita. Kalau kau berkata ada Yesus dalam hidupmu, saya yakin senyummu pun pasti luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, Anda di satu komplek, Anda di sebuah perumahan, Anda senyum dengan orang aja, pasti hal yang sama orang lain senyum. Betul Bapak Ibu? Cuma senyum aja, pasti senyum aja sama orang. Berbeda kalau Anda marah, orang lain pun pasang marah. Buset, itu orang Kristen ya? Masa kau mau ke gereja mukanya kayak begitu banget, kayak jeruk purut? Tanda pertama dari kekristenan sukacita senyum. Dan saya percaya dimanapun kita berada jadi berkat. Belajar senyum dengan orang lain. Coba kiri kanan senyum satu dengan yang pasti senyum yang sama balik. Coba senyum. Nah, walau gigi tidak rata, orang apa? Kita senyum, senyum yang sama balik. Melayani pun begitu. Kita kuatkan orang lain, kita sama dikuatkan. Jangan berpikir, oh dia itu sempurna, dia melayani. No. Itu semua anugerah Tuhan. Yesus membasuh kaki murid. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani. Anak manusia datang untuk apa? Melayani. Layanilah Tuhan Bapak Ibu. Jangan jadi hanya penonton. Apa yang Anda bisa kerjakan, kerjakan. Saya tahu semua itu bentuk Tuhan sudah tolong kita. Kita pun melayani Tuhan. Dan itu luar biasa. Haleluya. Amin. Pemain bola itu begitu. Dia sudah diberi oleh negara, warga negara. Dan kalau dia bertanding di Piala Eropa, membawa harum nama negaranya, wajah. Karena negara sudah begitu peduli dengan dia. Akhirnya dia pun betapa peduli untuk mengharumkan nama negaranya. Sekali lagi, Tuhan sudah tolong kita. Dan saya yakin kita pun mau terus setia melayani Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Nyanyikan lagu kita. Hidup ini adalah kesempatan kita mau diberkati dan sekaligus jadi berkat dimanapun kita berada. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami bukan cuma disembuhkan, bukan cuma dipulihkan, bukan cuma ditolong Tuhan, tapi apa tujuan, next step setelah itu terjadi. Kisah ini mengingatkan kami ibu mertua Petrus setelah disembuhkan, dia melayani. Pakai hidup kami Tuhan, melayani dan melayani. Nyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Pakai aku untuk melayani Engkau. Karena betapa baiknya di hidup kita Tuhan di hidup kita. Jangan berkat Tuhan membuat kita sombong. Jangan berkat Tuhan membuat kita lupa kita siapa di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kiranya sikap sombong, arogan, angkuh, takabur, yang dimana kita berkata aku bisa hidup tanpa Tuhan. Dijauhkan kiranya itu. Kita mengerti hari ini kita hidup karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Pakai itu untuk melayani Tuhan, melayani sesama, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jangan sampai lupa diri. Tuhan peringatkan aku, Engkau yang mengangkat aku dari lumpur dosa itu, menebus aku dari rancang penyakit itu, menyelamatkan aku dari mara bahaya itu. Hampir tabrakan, hampir celaka, hampir binasa, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita. Orang lain mengalami itu sudah mampus, sudah mati, tapi tangan Tuhan masih pegang hidupmu, masih pegang nyawamu, sehingga itu tidak mencelakakan engkau. Katakan, Tuhan pakai hidupku, gunakan aku jadi alatmu, melayani Engkau, melayani Engkau. Dan saya percaya itulah cara kita mempermuliakan Tuhan. Oh Rabbana Rabbasakata. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari angkat dua tanganmu, katakan, oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi doa kami. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sembah Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Buka suaramu, sembah Dia. Anugerah-Mu limpah buat kami. Terima kasih firman urapi kami dengan sembah Tuhan, haleluya. Glory, glory, glory. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Pejamkan matamu, berdoalah. Hampiri Tuhan, katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh,
Sungguh Tuhan ada di antara kita. Dia berfirman dan menyampaikan isi hatinya. Baharui komitmenmu. Apapun yang Tuhan titipkan di hidup kita, berkatkah itu, kesehatankah itu, umur panjangkah itu, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu setiap hati umat-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti menggemakan firman ini, supaya kami ingati, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami menjadi manusia yang baru di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang lemah tubuh, yang sedang sakit, yang mengalami kesusahan pergumulan rumah tangga. Apapun itu, mari kita datang dalam doa. Angkat tanganmu pada Tuhan. Tidak perlu kau malu. Kau mengangkat tangan kepada Tuhan, bukan pada manusia. Maka Tuhan berjanji, Dia mau turun tangan atas hidup. Mari kita doa mujizat, doa kesembuhan, doa pemulihan. Bapa yang baik, rumah Tuhan, rumah roti, rumah berkat, rumah kesembuhan, rumah kekuatan. Dan hari ini aku berdoa, semua kami yang mengangkat tangan, yang berharap pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, secara khusus untuk kesehatan, untuk masalah rumah tangga, ataupun masalah dokumen, apapun itu, kami selalu percaya ada berkat yang Tuhan sediakan. Nama Tuhan menara yang kuat, ke sana orang benar berlari maka ia selamat. Kami percaya bukan saja Ibu Mertua Petrus yang datang segera mencari Tuhan, tidak perlu menunda, segera mencari Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi. Kami berdoa hari ini, turunkan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami Tuhan mengetahui, dan kami percaya Tuhan menolong, Tuhan mesembuhkan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya beban pergumulan masalah keluarga hari ini mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan. Dan kami yakin kesaksian akan nama Tuhan yang luar biasa dikumandangkan dengan hebat dalam nama Tuhan Yesus. Menyatakan mujizat, dan kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Mujizat-Mu Kau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tangan Bapak Ibu. Bersyukur kami untuk kebaikan, respon yang benar mengerjakan perkara yang besar. Dan kami meyakini berkat Tuhan atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus doa kami Bapa, dan kami bersyukur, berterima kasih. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita, beri yang terbaik. Ada amplop, ada Ibu Yuli di sini, boleh berdoa buat persembahan kita untuk menyampaikan pengumuman welcoming buat kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau welcome kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bisa bangkit berdiri, yang baru pertama kali hadir, ya kita berikan tepuk tangan, welcome. Ya, ada juga di sebelah Ibu Kandida yang selalu mengantar juga nanti Ibu Kandida untuk datang ke tempat ini. You're most welcome to here. Thank you. Mari kita mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak Ibu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Dan juga satu pengumuman Bapak Ibu, Jumat ini kita ada pemuritan, ya. Jadi persiapkan diri bagi Bapak Ibu yang ikut dalam pemuritan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami datang bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami dapat berkat itu karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami, ya Tuhan. Karena
Karena itu Bapa, kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, kami percaya Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami memberi dengan sukacita 100 kali ganda diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Yang sudah memberi silakan bangkit berdiri, kita mau memberi dengan sukacita. Kesudahan satu baru setiap hari. tangan yang baik buat Tuhan kita. Kita masih bangkit berdiri, kita doa-doa penutup. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu. Mari kita satu dalam doa penutup kita. Tuhan, di akhir ibadah kami akan tinggalkan tempat ini. Anugerah-Mu limpah buat setiap kami. Kami akan pulang dan kami percaya berkat melimpah atas setiap hidup kami. Doa kami untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat datang pada hari ini, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka sedang berada. Yang mengurus cucu, yang sedang bertemu dokter, apapun itu, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka. Tuhan berkati Ibu Melinda, Ibu Jessica yang ada di Indonesia, urusan bisnis dan semuanya kami doakan. Bahkan secara khusus kami doakan, besok adalah 1 Julai. Apapun keputusan imigrasi, kami berkata, kami angkat tangan kami pada Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi. Tidak ada satu pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Olehnya kami yakin yang terbaik Tuhan Engkau berikan buat setiap anak-anak yang sedang berjuang, berdoa untuk izin tinggal. Kami yakin mujizat masih ada, Tuhan masih ada. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua kami, secara khusus di musim-musim winter ini. Ketahanan tubuh yang kuat dan prima itu menjadi milik semua kami. Dan Tuhan memberkati pekerjaan kami, berkati fellowship, refreshment kami, makan minum yang ada. Tuhan sucikan, kuduskan, menjadi kesehatan, kekuatan baru buat setiap kami. Kami pulang dan kami menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, pejamkan matamu, angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tanganmu, bawalah pulang berkat daripada Bapa Surgawi. Dia rindu memberkati engkau. Dari cinta kasih Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai keluar masuk hidupmu. Kita belajar melalui firman hari ini. Less stress, jangan stres. Tuhan berkata jangan khawatir, percayai Tuhan sanggup pelihara setiap hidup kita. Berkat Tuhan untuk semua kita. Nyanyi lagu kemenangan iman kita.
ucapkan Happy Sunday and may God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus